Kabar kurang menyenangkan datang dari selebriti kondang Billy Syahputra yang belum lama ini resmi dipolisikan oleh selebgram kondang Robby Shine dan Natasha Shine. Usut punya usut, adik almarhum Olga Syahputra itu dilaporkan diduga karena perbuatan tidak menyenangkan pada Natasha Shine, istri dari Robby Shine. Lantas, bagaimanakah kronologi peristiwa tersebut secara lengkap? Benarkah Billy diduga melakukan penghinaan dengan kata-kata tidak senonoh pada istri Robby Shine? Robby pun mengaku sebenarnya tidak masalah jika dirinya yang menjadi sasaran omongan kotor Billy. Kendati demikian, ia begitu terluka dan tidak terima saat sang istri menjadi sasaran penghinaan tersebut. Maka dari itu, YouTuber dan selebgram kondang itu pun lebih memilih untuk membawa permasalahannya ke ranah hukum. Robby pun meminta agar Billy Syahputra segera meminta maaf kepadanya dan istrinya di depan umum dalam waktu secepatnya. Benarkah bila Billy meminta maaf di hadapan publik, Robby pun akan segera mencabut laporannya? Berbeda dengan Billy yang baru saja dipolisikan, Medina Zain kini justru berstatus sebagai terdakwa atas kasus pengancaman Uci Flodea. Dan mengejutkannya pada saat sidang pembacaan pledoi usai, istri Lukman Asari itu justru jatuh pingsan saat berjalan menuju mobil tahanan. Lantas benarkah dalam sidang pledoi tersebut, Medina pun sempat meminta maaf kepada Uci Flodea? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, ya, presenter kondang Billy Syahputra baru-baru ini dikabarkan telah resmi dipolisikan oleh YouTuber kondang Robby dan Natasha Shine. Usut punya usut, Billy dilaporkan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan kepada Natasha berupa perkataan tidak senonoh saat sedang syuting di salah satu stasiun televisi swasta. Laporan tersebut telah diterima pihak Polres Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022 kemarin. Lantas, bagaimanakah kronologi awal mula peristiwa tersebut terjadi? Barusan selesai aja buat laporannya Andri ya, diterima di Polres Jakarta Selatan. Sudah buat laporannya. Sekali lagi saya cuma mau bilang, kita ngerti kita ini orang baru di entertainment ya, kita bukan yang terkenal kali. Cuman maksudnya gini ya, janganlah kita ngata-ngatain istri orang nggak baik, itu kan nggak bagus ya. Istri saya nggak salah apa-apa. Kenapa harus istri saya dijelek-jelekan, dihina kayak begitu ya? Tiba-tiba Billy ngomongin bahasa yang ke istri saya sampai 3 kali gitu. Itu yang dikatakan sama Billy ke istri saya. Otomatis saya ngerti, saya ini bukan kita sama istri saya, kita ngerti, kita kan orang baru ya kan, kita orang baru di sini. Kita bukan artis yang terkenal gitu loh. Kita artis biasa-biasa. Kita juga baru belajar. Kita karena diundang TV kan seneng, kita diundang datang, kita diundang TV.
Tetapi bukan berarti harus dikata-katain gitu. Saya suaminya pasti nggak terima dong, istri saya dikata-katain kayak gitu. Terus katanya dia sering lihat istri saya ngomong bahasa seperti itu, yang sekotor itu. Saya mohon maaf ya, tadi saya harus ucapin kata-kata, saya hanya mengulangin apa yang dia katakan. Saya ada rekamannya yang dia ngomongin ke saya. Saya bukan ada kepentingan apapun. Apa harus dia kata-kata istri saya seperti itu? Dan dia bilang lagi, Billy bilang istri saya itu selalu ngomong seperti itu di mana? Di sosial media ya. Katanya selalu ngomong seperti itu di sosial media. Kapan istri saya ngomong kasar, ngomong bahasa seperti itu di sosial media? Kalau bahasa saya sama suami istri itu kita memang bercanda-bercanda untuk konten kita, tapi kita nggak pernah kelewat batas. Bukan tanpa alasan, Robby Shine mengaku terluka dan sakit hati karena seorang artis ternama yang dihormatinya itu justru menghina istrinya dengan kata-kata tidak senonoh. Tidak pelak, perlakuan Billy yang membuat emosinya mencuat itu pun membuat YouTuber kondang itu pun mantap membawa permasalahannya ke jalur hukum. Karena meskipun tidak ada kontak fisik seperti pemukulan atau apapun, namun sikap Billy Syahputra yang dinilai menghina istrinya itu sudah cukup menjadi alasan untuknya untuk membuat laporan ke kepolisian. Karena kita tahu kita baru, dia artis senior, kita hormatin, kita sapa dia. Halo Bill, apa kabar? Tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu ke istri saya. Saya itu pertama kali lagi balik badan gitu, saya lihat kok begini ya. Simpel aja, suami mana yang istrinya di kata-kata sekotor itu bisa terima? Kita kan nggak terima gitu. Saya benar-benar nggak terima. Saya bilang lagi, kalau kamu pukul saya silakan pukul saya. Tapi saya tahu aturan hukum. Saya nggak ngerti tentang hukum detail-detail. Tapi saya tahu kalau kita nggak boleh pukul orang. Walaupun dihina ada kepolisian, makanya saya datang. Saya nggak ngerti ini prosesnya seperti apa, saya nggak ngerti. Saya buta untuk proses-proses seperti ini. Saya nggak punya pengalaman ini. Tapi yang jelas ada penegak hukum yang seperti itu, saya buat laporan ke sini. Secara belak-belakan, Robby pun mengaku terkejut karena diperlakukan tidak sopan oleh Billy Syahputra. Bukan tanpa alasan. Pasalnya selama meniti karir di dunia hiburan, ia telah banyak berkenalan dengan selebriti senior seperti Inul Daratista hingga Slank yang selalu memperlakukannya dengan baik. Robby pun mengaku syok diperlakukan dengan tidak sopan oleh orang yang baru pertama kali ditemuinya itu. Dia jawabannya bukan minta maaf, malah ngatakan istri saya sering ngomong hal-hal yang nggak benar ngomong kotor-kotor. Yang bahasa yang tadi saya bahasa yang dia ucapkan itu kotor-kotor katanya di video-video. Kapan istri saya ngomong kotor-kotor? Kalau kita bercanda suami istri, kita cuma batasan suami istri. Itu konten kita bikin. Kita nggak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor. Kini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal kemarin kita syuting sama yang artis terkenal, Bunda Inul ya, sama Slank, sama siapa, semua nggak ada kata-kata yang kita jahat. Semua kita ngomongin, kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin seperti itu. Dia saya ngomong, baru ketemu dia, sebelumnya saya belum ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Laporan Robby atas perlakuan tidak menyenangkan Billy Syahputra, usut punya usut, hanya menuntut permintaan maaf dari adik almarhum Olga Syahputra itu secara publik. Lantas benarkah jika Billy meminta maaf, maka laporan tersebut akan dicabut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terkait laporan kepolisiannya atas perlakuan tidak menyenangkan Billy Syahputra,
Robby Shine mengaku memiliki bukti rekaman hingga puluhan saksi yang melihat penghinaan yang dilakukan Billy kepada istrinya. Padahal sebenarnya, jika kata-kata kotor itu dilontarkan kepadanya, Robby mengaku tidak masalah. Tapi karena sasaran kata-kata kotor itu adalah istrinya, sang YouTuber dan selebgram tidak bisa menahan emosinya. Karena sebagai suami yang begitu mencintai istrinya, Robby tidak terima jika Natasha dihina dengan kata-kata tidak senonoh tersebut. Akhirnya setelah itu dia usir saya. Dia ngomong seperti ini, udah kan dia pembawa acaranya di program itu, udah keluarin aja itu orang katanya. Kita diusir lagi ya kan sama dia. Saya ngerti dia tuh orang mungkin hebat sekali, saya nggak ngerti. Ya saya tahu lah dia terkenal gitu hebat. Dia bisa usir saya nggak apa-apa, saya pulang, saya nggak jadi syuting. Ya gak apa-apa, mungkin dia gak suka sama kita aja, gak apa-apa. Ya tapi dia boleh gak suka sama kita, tapi janganlah dikata-katain yang kotor-kotor ke istri saya. Mau ngotor kata-kata kotor ke saya nggak apa-apa gitu, tapi jangan sama istri. Laki pak suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima? Laki suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima? Sempat ngerekam nggak? Ada rekaman, ada suara juga, semuanya ada. Dia ngomong seperti itu. Enggak lah, saya nggak ada kapasitasnya ya memberikan rekaman, kan nanti kalau urusan rekaman ke pihak kepolisian ya, biar nanti proses penyidikan dulu ya dari pihak kepolisian ya. Tapi laporannya sudah diterima sama polisi? Sudah buat laporan. Udah rilis LP-nya udah Sudah, ada ya? sudah buat laporan semuanya. Masih lihat aja bang. Tadi buktinya berarti udah dikasih bang ya? Dari rekaman tadi berarti udah dikasih. Nanti itu proses selanjutnya ya. Jadi kita ngomong saksinya juga banyak saya kenal, di situ ada sekitar kurang lebih 20 sampai 50 orang, mungkin lebih gitu. Tidak pelak dengan segala polemik yang terjadi serta rasa tidak terima melihat istrinya dihina, Robby pun dengan tegas mengultimatum Billy untuk segera meminta maaf kepada Natasha di hadapan publik. Pasalnya, Robby mengaku bahwa peristiwa penghinaan itu terjadi di depan puluhan pasang mata penonton di studio. Maka adil rasanya jika adik almarhum Olga Syaputra itu pun juga meminta maaf di hadapan orang banyak. Tak hanya itu, bahkan Robby pun menjamin akan segera mencabut laporannya jika Billy bersedia untuk minta maaf kepada Natasha di hadapan publik. Saya mau dia minta maaf aja. Maaf aja. Gak mau Kita apapun sebenarnya dari dia. kita nggak butuh apa-apa. Dia ngomongin kita depan umum, ngomongin istri saya depan umum, cukup. Dia depan umum juga minta maaf. Sportif kan? Ya kita nggak ada kepentingan apapun di sini. Kita bukan ada orang jahat mau nggak. Kita nggak ada kepentingan apapun. Dia terkenal, kita hargai dia. Siapa semua yang terkenal kita hargai. Kita orang baru, kita hormati semua mereka. Yang kita minta cuman, istri saya tadi bilang, dia ngomongin istri saya, dicemarkan nama baik istri saya depan umum, dihina, minta maaf depan umum. Kalau minta maaf kita nggak ada masalah. Tapi dia udah minta maaf. Apanya? Tadi dia udah minta maaf. Saya tanya, saya tegur dia tadi. Saya tegur dia, kenapa kamu ngomong seperti ini? Dia malah bilang istri saya ngomong di video-video, bukan minta maaf, malah ngomong istri saya di video-video seperti itu. Saya buat laporan biar proses hukumnya berjalan. Ya, tapi kalau ke saya cuman istri saya tadi bilang juga minta maaf, udah nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Saya cabut, nggak ada masalah. Alhamdulillah gue baik-baik aja, sumpah lillahi ta'ala gue gak pernah punya musuh di entertain. Ya mungkin yang kalian tahu, yang mungkin pemirsa di rumah tahu mungkin adalah ketika ada permasalahan yang Hilda itu mungkin ya dari kasat mata secara normal mungkin dibilang ya mungkin Bang Billy ini ada musuh. Bang Billy mah sama siapapun deket, sama di luar teman-teman Bang Billy kayak di dunia artis, Bang Billy sama abang-abang juga ngumpul, sama bapak-bapak satpam juga ngumpul. Jadi dia baik-baik aja Billy itu sama orang-orang, jadi nggak ada permasalahan dan nggak ada ketakutan sendiri. Anggap aja itu ya ini udah konsekuensinya Billy di dunia entertain gitu loh. Gosip-gosip yang tidak fakta nanti kan semua akan terbongkar.
Berbeda nasib dengan Billy yang baru saja dipolisikan, Medina Zain kini telah resmi menjadi terdakwa. Dan usai menjalani persidangan tersebut, Medina Zain pun sampai jatuh pingsan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika Billy Syahputra dilaporkan ke kepolisian, maka hal berbeda dialami oleh Medina Zain yang kini telah berstatus terdakwa atas dugaan kasus pengancaman terhadap Crazy Rich Uci Flodea. Terkini, sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan pledoi pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022 kemarin. Namun, kejadian mengejutkan justru terjadi setelah sidang usai. Medina Zain yang sebelumnya masih menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, tiba-tiba saja jatuh pingsan di depan mobil tahanan. Sang suami Lukman Asari yang mendampingi Medina sepanjang sidang pun mencoba menguatkan selebgram kondang itu dengan mendekap kedua lengannya. Lalu seperti apa tanggapan dari Uci Flodea atas kejadian Medina Zain pingsan usai menjalani persidangan? Ya, mudah-mudahan setelah pledoi ini menjadi pertimbangan untuk siapa? Untuk hakim ya. Kakak sempat menyampaikan permohonan maaf untuk Uci Flodea. Iya. Saya minta maaf sama semua pihak yang sudah merasa tersakiti, merasa ya mudah-mudahan aja menjadi pertimbangan pelapor juga. Ya itu biar jadi urusan pengacara saya sama pihaknya Mbak Uci ya. Ya tadi sampaikan fakta-fakta hukum selama persidangan. Doain aja ya semuanya. Mudah-mudahan bukan drama aja lah ya. Selama ini kan saya dapat drama-drama seperti itu kan. Oh ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau bagi saya permintaan maaf kita saling maafkan kan sudah maafkan kan. Kalau memang kerugian saya yang uang yang saya pernah transfer ke Medina itu ya saya minta dikembalikan gitu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.